Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah. Saya, Pastor John Turin datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala, Tugu Binasta. Kita jumpa kembali pada acara renungan harian hari ini tanggal 3 September 2020. Yang mulai dengan tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menjadi penjala manusia dengan mewartakan kabar baik dan bukan menebarkan kekacauan. Terus sekalian, kita manusia juga membanggakan diri terhadap sesama kita atas pengaruh yang kita punyai, atas kekayaan, jaringan hubungan, atas keberhasilan kita, atas tingkat intelektualitas yang kita punyai. Namun tidak dicatat bahwa semua itu di hadapan Tuhan bukan apa-apa. Mengapa? Karena Tuhan mengetahui semuanya. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus bab 3 ayat 20 bahwa rancangan orang berhikmat diketahuinya. Dan ternyata sia-sia belaka rancangan orang berhikmat. Artinya tak ada yang perlu dibanggakan. Tak ada yang perlu dibanggakan dari prestasi yang kita punyai. Karenanya tak perlu kita memuja diri kita sendiri dan tak perlu berbangga diri berlebihan. Dalam Injil hari ini kita ditunjukkan kepada kita betapa para murid demikian tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam mereka menangkap ikan. Ini bukan sekedar kelelahan, sekedar keluhan karena lelah, melainkan satu pernyataan tak berdaya. Ternyata pengalaman mereka, keterampilan mereka sama sekali tidak berguna dalam menangkap ikan karena tak mendapatkan seekor pun. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jangan memegahkan diri atas manusia. Akhirnya Simon harus mengakui hikmat Allah. Karena engkau yang mengatakannya, menyuruhnya, aku akan melakukannya. Aku akan menebarkan jala juga, kata Simon. Simon pun melemparkan jalannya dan hasilnya di luar dugaan. Mengandalkan hikmat manusia memang bukan apa-apa. Namun tak berarti bahwa tak ada gunanya otak dan hasil olah pikiran manusia. Melainkan jangan kita banggakan itu. Lalu kita remehkan orang lain yang kita anggap bodoh, tak punya apa-apa. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita senang merendahkan orang lain. Kita hanya menilai orang lain dari sudah luar saja. Dan mengambil kesimpulan yang melampaui apa yang merupakan fakta sebenarnya. Bagi kita kadang orang itu pemalas, hanya lihat satu peristiwa. Kita mengambil kesimpulan yang sangat besar untuk satu fakta yang kecil. Ini kesimpulan yang berlebihan atas fakta yang sedikit. Dan kata lain, kita sudah menghakimi orang. Simon kemudian menyadari dirinya siapa di hadapan Tuhan Yesus, bahwa dia orang berdosa di hadapan Tuhan. Sikap ini juga harus kita punyai, harus kita miliki. Kita harus menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dari pertama-tama, kita harus berani menyangkal diri dulu. Memandang diri bukan apa-apa. Orang arif tahu bahwa ketika seseorang menyadari bahwa dia belum tahu apa-apa, maka dia bisa mulai berpengetahuan. Maka diberi dengan sikap rendah hati, bukan sikap sok tahu. Ini banyak orang seperti itu. Sikap sudah lebih tahu, sok tahu. Tidak ada rendah hatian. Kita temukan banyak orang yang seperti ini. Orang yang sudah merasa hebat sekali hanya karena kebetulan mendapat pangkat, dapat jabatan, lalu merasa wah. Padahal jabatan itu didapatkan bukan karena kehebatan, melainkan karena kebetulan, kedekatan. Dan kita semua tahu bahwa orang demikian akhirnya akan hancur. Dia akan menjadi hancur oleh karena seperti kata Rasul Paulus, menipu dirinya sendiri karena menyangka dirinya berhikmat.
Paulus perlu memulai dulu dengan pertobatan, ya. Melepaskan segala perasaan hebat, bahwa kita memang hebat, bahwa ternyata bukan apa-apa. Para murid kemudian tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus. Mereka pasti melepaskan untuk orang lain apa yang mereka sudah dapatkan. Dan dikatakan demikian, tapi pasti diberikan pada orang lain. Keberanian melepaskan diri menjadi penting. Melepas segala hal ini yang kita punya menjadi penting. Mengapa? Karena apa yang dilepaskan itu tak berharga lagi untuk dibawa. Kita sudah mendapatkan apa yang paling penting, yaitu mengikuti Yesus. Maka perasaan bangga kita akan jabatan kita, harapan kita untuk dihormati, semuanya itu fana belaka. Kita tidak butuh dihargai orang oleh dunia ini, melainkan ataupun mendapatkan penghormatan dunia ini. Yang kita butuhkan adalah bahwa kita berjalan bersama Yesus, berjalan di belakangnya, dan ini membuat kita mampu mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih hebat lagi. Kita akan sungguh menjadi milik Allah. Kata Paulus dalam suratnya, menjadi milik Allah itulah seluruh upaya kita selama ini. Bahwa kita mau menjadi milik Allah, dan bahwa melalui pekerjaan menjalak manusia bersama Yesus, kita mewartakan kabar baik. Dan bukan menjadi pembawa kabar kekacauan atau kabar kejahatan yang membawa orang kepada perpecah dalam kehidupan. Amin. Saya Pastor John Turin datang dari Perkesan Simon Petrus Gembala, Keminasa, Laudatus Yesus Kristus, semoga namanya dimuliakan, dan kita hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan lain.